Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Aldrilisari dengan NIM 211F10131. Di sini saya akan membuat tugas UTS dari dosen Bu Rena Latama, SPD MPD. Di video kali ini saya akan meresum film yang berjudul Tare Zameen Par, yang mana film Tare Zameen Par ini sangat menginspirasi untuk semua masyarakat, utamanya para orang tua. Tare Zameen Par sendiri artinya adalah bintang yang berada di langit, dan kisahnya adalah seorang anak laki-laki yang dia memiliki disleksia. Disleksia ini adalah kelainan otak yang membuat kesulitan di dalam belajar, yang mana gangguan tersebut dibawa sejak lahir, sehingga penyakit tersebut, disleksia tersebut, membuat anak yang seharusnya bisa membaca, anak yang sudah kelas 3 SD seharusnya bisa membaca, namun belum bisa membaca seperti pada umumnya, sehingga di situ dia tidak bisa membaca, kesulitan dalam belajar membaca, sehingga sebab dia itu tidak bisa membaca, sulit dalam belajar membaca, maka seorang guru, para gurunya itu sering memarahi anak laki-laki ini. Jadi anak laki-laki ini yang bernama Ishan. Nah, jadi anak laki-laki ini seharusnya bisa membaca namun belum bisa membaca, sehingga dinilai malas dalam belajar. Bahkan bukan hanya gurunya saja yang memarahi, tapi juga orang tuanya sering memarahi Ishan, karena Ishan ini dilihat dari kakaknya itu lebih pintar. Kakaknya itu pintar, sering juara di sekolahnya, sehingga orang tua menganggap anak-anaknya itu hebat semua. Dan kemudian suatu hari Ishan ini karena sering dimarahi gurunya, dia hendak ingin bolos, sehingga dia minta ke kakaknya untuk menandatangani, untuk menulis surat tidak masuk. Kemudian karena dipaksa terus oleh Ishan, sehingga kakaknya ini ya tidak mau ya oke. Dan di situ Ishan juga berjanji akan belajar lebih giat lagi. Setelah dia itu mendapatkan surat izin, akhirnya dia membolos mencari imajinasi. Dia itu suka dengan imajinasinya. Setelah itu dia pulang. Ternyata suatu hari ayahnya datang ke rumah. Mendapati sebuah surat, yang mana suratnya itu isinya surat izin dari Ishan. Ditanyalah, apakah Ishan ini sakit kemarin? Terus sang ibu, tidak. Dari situ Ishan dimarahi oleh ayahnya. Kemudian orang tuanya datang ke sekolah untuk meminta maaf kepada para gurunya. Ternyata para guru di situ juga menyampaikan bahwa para guru sudah memberikan hasil ujiannya. Para guru juga sudah memanggil orang tuanya untuk datang ke sini. Apakah belum disampaikan? Ternyata di situ ya belum disampaikan. Akhirnya ya Ishan
diberi sanksi, yaitu jika tidak naik kelas lagi maka akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi setelah itu pulang, Ishan diputuskan untuk dipindahkan ke sekolah yang lebih disiplin lagi. Kemudian Ishan tidak mau. Ishan merasa itu karena dijauhkan, itu dibuang. Ishan merasa seperti itu. Ishan merasa termenung, merasa tertekan karena keputusan tersebut. Namun akhirnya Ishan tetap diasramakan di sekolah yang disiplin itu. Lama-kelamaan Ishan semakin tertekan dengan pengajaran yang ada di asrama tersebut, sehingga dia tertekan dan dia tidak mau semua pelajaran. Dan suatu ketika ada seorang guru kesenian yang ganti. Nah, bapak guru ini dia menyadari, dia ingin mencari informasi tentang Ishan, kenapa Ishan seperti ini. Akhirnya dia mendapatkan informasi-informasi dari bukunya, dari orang tuanya, dan juga dari pihak sekolah. Ternyata di situ dia menyadari bahwa Ishan ini anak yang mengalami disleksia, gangguan otak sejak lahir. Kemudian guru kesenian ini memberikan pengarahan terhadap orang tuanya. Akan tetapi orang tua tidak mau diberikan pengarahan tersebut. Mana sih orang tua yang mau anaknya seperti itu? Pasti tidak mau. Namun di situ tetap diyakinkan bahwa pasti ada jalannya. Akhirnya seorang guru ini memberikan minta izin kepada kepala sekolah untuk mengajari Ishan sampai beberapa hari kemudian. Akhirnya Ishan diajari oleh guru kesenian ini yang sangat baik, yang sangat telaten, sehingga Ishan lama sedikit demi sedikit bisa belajar, bisa mengerti huruf yang awalnya hurufnya dibolak-balik, ternyata dia sekarang bisa. Dan juga dia sangat suka sekali dengan melukis. Lukisannya sangat bagus sekali. Jadi suatu hari seorang guru ini memberi pemeran lukisan atau lomba lukisan, dan di situ juga dihadiri dengan Ishan. Nah, ternyata di situ Ishan diberikan penghargaan bahwa Ishan ini terbaik, gambarnya adalah terbaik. Akhirnya orang tua sangat bangga terhadap Ishan, bahwa Ishan ternyata adalah anak yang sangat berbakat di dalam bidang lain. Nah, itu adalah sinopsis cerita atau film Tare Zameen Par. Jadi film ini sangat bagus untuk para orang tua. Film ini sangat memotivasi kita bahwa setiap anak itu memiliki bakatnya masing-masing, memiliki kemampuannya masing-masing. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh memaksa anak untuk bisa menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah, jadi pesan saya, jadikanlah anak kita, anak Anda, itu menjadi versi terbaiknya anak Anda, bukan versi terbaiknya orang tua. Karena belum tentu versi terbaiknya orang tua itu sangat baik untuk anak Anda, itu belum tentu. Kita hanya bisa mengarahkan ini yang terbaik. Kalau kamu sanggup ya silakan dijalankan, kalau tidak ya jangan dipaksa. Karena itu bisa membuat anak itu menjadi tertekan dan tidak mau belajar lagi. Nah, dan juga jangan sampai kita memberikan pelajaran karena kita itu jengkel, kita itu malah memarahi dia dengan kekerasan. Jangan seperti itu, karena takutnya dia itu bisa trauma.
Jadi jadikanlah rumah kita itu menjadi surga bagi anak kita, bagi anak Anda, bukan menjadi penjara ketika dia itu pulang. Itu pesan dari saya. Jadi apabila eh, cerita dari saya ini banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bisa di komen di bawah dan juga di subscribe. Jangan lupa ya. Itu pesan dari saya. Akhir ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.